Ya, saya akui ya, capek Mas Roy, tidak ikutin itu. Iya, jadi gini. Saya juga capek, tapi penonton nggak capek. Iya, makanya tadi saya deg-deger mau lihat ini apa sebenarnya, apakah ini keyboard ataukah Simsalabim. sesuatu. Oh, Apa itu? Saya sih percaya pasti White bukan paper. keyboard. Nah. Karena saya Lainnya tahu apa? Mas Roy tidak main musik. dan Gitu tidak ya? bisa musik. Iya. Iya Mas, jadi ini salah satu yang mungkin nanti ada hubungannya, jadi saya bawa. Silakan, Oke. terus Mas Amir. Iya, jadi kami sudah enough gitu ya untuk isu kayak gini, dan harus kami akui bahwa sebelumnya Jokowi itu namanya sayup-sayup, dan saat yang bersamaan Roy Suryo itu namanya juga sayup-sayup. Tiba-tiba ada isu ini, dua-duanya masuk dalam spotlight pemberitaan, masuk dalam panggung besar. Nah, kita berandai-andai ini mau dikasih spotlight atau tidak? Karena kalau dikasih spotlight makin besar. Jadi dalam teori politik, komunikasi politik, ada yang namanya teori untuk mengamplifikasi sebuah kasus tuh ya, the oxygen of amplification, ya, oksigen untuk mengamplifikasi. Ketika Roy Suryo dikasih spotlight di media massa, itu sebenarnya kita ngasih oksigen kepada Roy Suryo dan kita ngasih oksigen kepada kasus itu. Ya. Dan saat yang bersamaan, Roy Suryo sadar betul untuk memanfaatkan media, bahwa media akan tertarik dengan isu ini karena terkait dengan nama besar. Kami menyadari itu. Kami ikuti berdasarkan proses yang berjalan secara natural ya. Yang komen-komen kami filter gitu ya, agar ini itu proporsional saja, tidak dilebih-lebihkan. Memang konstruksinya ini sangat mind blowing kalau itu benar yang dituduhkan ya. Saya tidak ingin masuk ke pro atau kontra, tapi saya fokus ke the oxygen of amplification tadi ya, bahwa Roy Suryo adalah salah satu yang memberi oksigen kepada kasus ini dan memberi panggung kepada Jokowi. Kita beranggapan bahwa Jokowi akan selesai waktu itu ya. Selesai dalam artian tidak masuk dalam arus pemberitaan yang ini ya, luar biasa besarnya. Tapi begitu Roy Suryo dan kawan-kawan masuk dengan isu ini, Jokowi kembali comeback ke panggung politik, masuk dalam spotlight media massa besar dan media massa lokal lainnya. Nah, inilah yang saya khawatirkan. Roy Suryo dan kawan-kawan itu memberi oksigen bagi seseorang yang tampil bukan karena misalnya ya prestasi atau apa. Ada hal besar yang perlu misalnya dipersoalkan gitu ya. Entah itu terkait dengan konstitusi, entah terkait dengan misalnya dulu bagaimana kebijakan-kebijakannya dulu dibangun seperti itu. Nah, kami mengkhawatirkan isu-isu yang urgen untuk kepentingan berbangsa ini akan kabur, akan kalah oleh hal yang sifatnya tadi secara administratif, politik, dan secara legalitas hukum itu bisa kita simak akhir-akhir ini. Dan dua-duanya ini dapat panggung nih. Nah, tinggal gimana kita ngerem nih Mas Roy Suryo. Ngerem agar substansi besar dalam kepentingan kehidupan bangsa ini ikut terekspos. Misalnya Mas Roy Suryo jadi relawan ke Aceh, itu kita akan dengan sambil bawa karung gitu ya. Yang tulus lah ya. Biar spotlightnya untuk kepentingan berbangsa itu masuk lagi gitu ya. Yang kami khawatirkan itu biar nggak terjadi. Jadi saya tidak tahu ini apa, tapi mudah-mudahan ini adalah hobi baru Mas Roy Suryo yang tahun depan dia bisa ngerem dan bisa tahu kapan harus naik panggung dan kapan harus. Amir Sodikin, Roy Suryo memberikan oksigen yang diperlukan mantan presiden. Sebuah analisis kritis yang menarik mengemuka dari ruang redaksi mengenai dinamika politik media yang tak terduga. Dalam suatu obrolan, terungkap sebuah perspektif bahwa isu ijazah palsu yang digerakkan oleh Roy Suryo
justru telah menjadi oksigen baru bagi nama mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, di ruang publik. Analisis tersebut menyebut bahwa pasca masa jabatan, nama seorang mantan presiden pada umumnya berangsur meredup dari sorotan media utama. Namun, dalam fenomena ini terjadi sebuah paradoks kekinian. Serangkaian gugatan dan tudingan yang bertujuan mendiskreditkan justru berbalik menciptakan sebuah platform yang sengit dan masif, mengembalikan figur yang dikritik tersebut ke pusat percakapan nasional secara terus-menerus. Dengan kata lain, kontroversi tersebut berubah menjadi panggung. Narasi yang berkembang pun bergeser, bukan lagi semata tentang benar atau salah sebuah dokumen, tetapi tentang bagaimana sebuah isu dimainkan, dirawat, dan dihidupkan untuk mempertahankan relevansi di tengah hiruk-pikuk pemberitaan politik. Dalam dinamika ini, publik menyaksikan bagaimana sebuah pertanyaan hukum berpotensi berubah wujud menjadi alat strategi komunikasi politik yang efektif. Kekhawatiran yang mengemuka dari analisis ini adalah bahwa drama yang berkepanjangan dapat mengaburkan substansi. Saat energi media dan perhatian publik tersedot habis ke dalam polemik ini, isu-isu kebangsaan yang lebih mendesak dan memerlukan penyelesaian konkret seperti ketahanan pangan, pemulihan ekonomi, atau transparansi pemerintahan beresiko kehilangan ruang dan urgensi yang semestinya. Secara implisit, analisis ini memantik pertanyaan reflektif. Dalam politik modern, apakah menjadi pusat perdebatan yang tak kunjung usai lebih menguntungkan daripada tenggelam dalam keheningan dan ketidakrelevanan? Serta siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari siklus oksigen media yang terus terpompa ini? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung, menunggu pembuktian lebih lanjut di pengadilan yang sesungguhnya. Sebuah proses yang kini ditunggu untuk mengakhiri semua spekulasi. Jawab sama Mas Selesai Roy. nggak? Atau mungkin yang Kita tahu. maksudnya Mas Amir mungkin bergeser isunya lah karena Nah, popularitas ya, sudah betul. tinggi. Ya. Pak Roy Suryo ini sudah jadi pusat perhatian. Geser dong ke isu-isu yang lebih jelas, produktif. jelas, Betul. jelas bergeser. Geser, bergeser. dari isu Ya. ijazah Pak Jokowi menjadi isu ijazahnya Gibran. Geser. Emang geser sih. Geser. Jadi Mas Yogi, kalau tadi Mas Amir bilang Mas Roy ini justru memberikan panggung politik lagi Memberikan kepada oksigen baru. Ya, oksigen baru kepada Jokowi. Bagaimana kalau Kompas TV melihatnya? Ya kalau dari satu sudut pandang saya melihat bahwa tidak ada satupun minimal dari mulai Presiden Megawati, Presiden SBY dan Presiden Jokowi ya perbandingannya sama-sama 10 tahun lah SBY dan Pak Jokowi. Itu tidak ada yang setelah lengser itu masih tinggi. Nah ini Pak Jokowi ini masih tinggi banget. Iya betul ya. Jangan-jangan faktornya Iya. karena Roy Suryo CS. Mas Roy Suryo. Jadi kita mesti berhitung ulang ini Pak Roy Suryo sama Pak Jokowi ini berhadapan atau satu gerbong. Nah, Nah, gitu betul kan. ya. Kenapa? Karena dari perspektif lain jadi muncul bahwa Pak Jokowi jadi ada terus di orbit pemberitaan. Yang berikutnya adalah, nah ini baru begini. Kalau Kompas TV melihatnya begini, ya sudahlah. Kalau memang seperti itu yang terjadi, kita nggak bisa mengkonfirmasi. Tapi yang kita lihat adalah dari perspektif ini perjalanan hukum aja. Kenapa? Karena ada satu pihak Mas Roy Suryo CS menyampaikan ini palsu, kemudian Pak Jokowi juga merespon dengan melaporkan, ya kan? Dan kemudian berkembanglah menjadi satu proses hukum. Sampai dengan ditetapkannya Mas Suryo sebagai tersangka dan masih bisa senyum-senyum, ketawa-ketawa dan hari malam ini. Itu juga satu pertanyaan. Tapi buat kita begini, publik harus diedukasi bahwa biarkan siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan, dan konteks yang paling baik di antara kegaduhan, keriuhan ini adalah di pengadilan. Jadi kalau Kompas ini melihatnya itu. Jadi kenapa kita nggak berhenti? Ya kenapa? Karena di kepolisian juga berproses. Kedua belah pihak juga saling berkomentar, saling menyampaikan pendapatnya. Tidak ada jalan lain kecuali ya di pengadilan kita tunggu. Kenapa? Ketika kasusnya Mas Suryo tidak juga dibawa ke pengadilan, itu juga jadi pertanyaan. Ada apa ini? Kok nggak lari ke pengadilan? Di satu sisi dari Solo, Joko Widodo menyampaikan bahwa saya akan menunjukkan di pengadilan. Nah, ketika Mas Roy Suryo selesai gelar perkara dari Polda mengatakan 99% ini palsu. Ya.
Ya kan, secara administratif penerbit ijazah yang namanya rektor UGM sudah mengatakan ini sah, betul. Gaduh kan, tidak akan pernah ada kesimpulan. Nah, satu-satunya jalan menurut kami di redaksi Kompas TV adalah ya selesaikanlah di pengadilan. Bawa ini ke pengadilan sehingga hakim bisa memutuskan di berbagai level. Di situ kemudian kita mengedukasi bahwa mau palsu atau mau asli, biarkan putusan pengadilan. Hari ini biarkan menjadi panggung-panggungnya para pihak. Panggungnya Roy Suryo CS dan panggungnya Joko Widodo CS. Saya kira itu. Jadi begitu Mas Roy, kita Ya. pun jadi bingung sebenarnya Anda itu lawan atau kawannya seorang Analisis narasi Yogi Arif Nugraha, Kompas TV, tentang Jokowi sebagai trending top. Konteks perkembangan kasus ijazah. Bukti di Polda. Penyidik Polda Metro Jaya dalam gelar perkara khusus telah menunjukkan dan menyita ijazah asli Jokowi yang diterbitkan Fakultas Kehutanan UGM. Respon Jokowi. Jokowi mengapresiasi langkah transparansi Polda Metro Jaya ini. Status hukum Roy Suryo. Roy Suryo telah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Jokowi terkait dugaan pemalsuan informasi dan pencemaran nama baik. Interpretasi narasi Jokowi jadi trending top. Dalam konteks kasus yang telah masuk ranah hukum ini, pernyataan bahwa Jokowi jadi trending nomor 1 atau kembali ke panggung politik akibat isu yang diusung Roy Suryo dapat dilihat sebagai strategi framing media. Narasi ini menggeser fokus dari substansi kasus hukum, pemalsuan informasi, proses hukum terhadap tersangka, menjadi isu popularitas dan keterpaksaan berada di sorotan media. Implikasi dan kritik. Pendekatan ini berisiko mereduksi masalah menjadi sekedar persaingan narasi di media dan mengaburkan fakta bahwa 1. Ada proses hukum yang sedang berlangsung. 2. Bukti otentik telah disampaikan secara resmi dalam proses hukum. 3. Isu ini telah menyita perhatian publik dan sumber daya institusi penegak hukum. Kesimpulan. Klaim bahwa Jokowi mendapat keuntungan media dari kasus ini lebih merupakan interpretasi media dan framing naratif terimbang analisis berbasis perkembangan faktual kasus hukum. Titik berat publik seharusnya pada proses hukum yang transparan, bukan pada spekulasi tentang manfaat politis atau popularitas dari suatu kasus hukum. Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level.